Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menuding sejumlah pejabat terlibat dalam kasus judi online. Menyebutnya juga nama Budi Gunawan, Menko Polhukam, dan juga PDIP yang dikaitkan dalam kasus judi online. Dan berita terkini ada isu akan ada reshuffle mengganti Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh ponakan Prabowo Subianto, yaitu Budi Satrio Jiwandono. Menarik teman ya, kasus judi online ini yang melibatkan sejumlah pihak. Bahkan Pak Mahfud MD itu menuding Budi Ari lah otak dari judi online tersebut. Saya Kang Udin Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel News. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai judi online. Jadi judi ini adalah satu perbuatan keji, tapi dilakukan oleh beberapa orang atau banyak orang teman ya, karena mengharapkan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menaruh uangnya yang kecil tersebut. Tapi sejatinya teman ya, ini adalah harapan palsu. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tapi nyatanya kita yang akan kalah karena judi online tersebut. Dan tidak ada ceritanya orang yang judi itu akan mendapatkan kekayaan. Itu adalah omon-omon. Itu adalah harapan semu, harapan palsu. Tapi banyak orang yang tertarik dengan judi online. Termasuk juga dalam kasus judi online ini yang melibatkan sejumlah pejabat. Budi Ari menyebut Budi Gunawan, menyebut PDIP, kemudian ada sejumlah pihak teman ya yang juga ikut bermain, diantaranya adalah staf ahlinya Budi Ari, Adi, ini tertangkap karena kasus judi online. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa otak dari judi online adalah Budi Ari. Maka Budi Ari seyogyanya segera diganti. Nah teman, untuk lebih jelasnya tonton video yang satu ini. Saya kira indikasinya sudah sangat kuat sebagai dugaan. Ya, saya katakan dugaan. Kenapa? Orang bisa berkompromi, bersepakat untuk memberi 50%. Kalau tidak dapat fasilitas lebih dulu, tidak mungkin. Kalau tidak ada sinyal-sinyal, hampir nggak masuk akal kok. Kenapa? Kalau Anda tidak dapat 50% atau 10% atau 2%, kenapa orang ini diberi tempat di tempatmu dan bersepakat untuk memberi? Mungkin gitu aja logika hukum. Gitu. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD mengenai kasus judi online yang diduga melibatkan Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi Ari ini adalah projo pendukung dari Pak Jokowi teman ya. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari jpnn.com soal dugaan judul Mahfud mengatakan jangan dengarkan Budi Ari, mana ada maling ngaku. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendorong pihak berwenang mengusut tuntas kasus judi online atau judul yang menjerat Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Saya harap didalami karena dugaannya kuat dia terlibat, kata Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official pada 27 Mei 2025. Mahfud MD juga merujuk kepada nama Budi Setiadi yang ada di dalam dakwaan. Jadi nama Budi Ari teman ya, ini sudah masuk dalam dakwaan di persidangan. Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia, ujar Mahfud MD. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyebut apakah jatah sudah diberikan atau belum adalah urusan lain. Ataukah Budi Ari merasa tidak atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidik, kata Mahfud MD. Mahfud MD juga minta pihak berwenang tidak mendengarkan Budi Ari Setiadi. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari tidak ngaku dong, mana ada maling ngaku, kata Mahfud MD. Mantan calon wakil presiden itu berharap kasus dugaan judi online yang menjerat Budi Ari bisa segera selesai. Saya berharap tidak akan terlalu lama disimpulkan, kata Mahfud MD. Nah itu teman ya, Mahfud MD sudah mengatakan bahwa Budi Ari terlibat dalam kasus judi online. Padahal Budi Ari kemarin teman itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika yang seharusnya memberantas judi online, malah melindungi judi online. Bahkan stafnya teman, staf Budi Ari itu terlibat dalam kasus judi online.
Jadi mana mungkin teman ya kalau stafnya melakukan judi online, bosnya tidak terlibat. Ini juga menjadi janggal teman. Karena itu pihak berwenang harus segera mengusut teman ya kasus judi online yang melibatkan Budi Ari. Bahkan teman ya Budi Ari menyebut ada Menko Polhukam Budi Gunawan ini juga terlibat dalam kasus judi online dan juga PDIP. Yang dimaksud PDIP kita kurang tahu apakah kadernya siapa tidak disebutkan oleh Budi Ari, tapi Budi Ari menyebut PDIP sehingga PDIP meradang teman ya. Bahkan pihak PDIP melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Ini menjadi ramai teman ya. Sehingga kita melihat teman ada kerenggangan teman antara Megawati kemudian Jokowi, karena Jokowi adalah bagian dari Projo teman. Projo bagian dari Jokowi teman. Jadi ada Megawati, ada Jokowi, ada Prabowo teman ya. Jadi 3 orang ini teman berpotensi akan retak jika terjadi judi online. Kenapa? Karena tentunya Prabowo akan mereshuffle Budi Ari kalau Budi Ari terlibat. Sebenarnya menurut saya teman, tidak perlu terlibat atau tidak terlibat dalam kasus judi online. Sebagai presiden mestinya sudah harus paham teman ya. Budi Ari itu di reshuffle, diganti aja. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan hukum. Agar tidak terjadi intervensi hukum, maka Budi Ari mestinya teman itu di reshuffle atau diganti. Kalau disuruh mundur mungkin Budi Ari tidak mau. Tapi kalau di reshuffle presiden, maka Budi Ari akan mundur teratur teman-teman ya. Jadi ini semua tergantung dari Prabowo Subianto. Dan kita berharap kepada Pak Prabowo Subianto untuk menepati janji pada waktu kampanye Pilpres kemarin akan memberantas korupsi sampai ke Antartika. Karena judi online teman. Kalau terlibat judi online, itu juga bagian dari korupsi. Penyalahgunaan wewenang, itu mesti diberantas. Dan korupsi itu terjadi karena orang itu punya kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah di sekitar istana. Jadi Pak Prabowo Subianto tidak perlu mengejar sampai ke Antartika, tapi bersihkan di lingkungan istana. Agar pemerintahan di Indonesia itu menjadi pemerintahan yang good government, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ada satu hal lagi teman-teman ya, kalau Pak Prabowo mereshuffle Budi Ari teman ya, maka informasi yang beredar akan digantikan ponakan Prabowo, yaitu Budi Satrio Jiwandono. Nah, kita melihatnya kalau ponakan, kemudian menantu, anak, kemudian masuk dalam pemerintahan, nah ini akan menjadi pemerintahan keluarga teman. Misalkan Jokowi, ini ada menantunya Bobi Nasution, kemudian ada anaknya, ada pamannya masuk di pemerintahan. Dan kalau Prabowo Subianto juga mengangkat ponakannya sendiri, maka pemerintahan kita itu adalah pemerintahan yang mengakomodir keluarga, teman-teman ya. Padahal dalam reformasi 98 itu ditentang oleh mahasiswa agar pemerintahan itu bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu karena faktor konco, faktor keluarga diangkat dalam pemerintahan. Tapi kayaknya sekarang tidak memperdulikan teman ya amanah dari reformasi tersebut. Sekarang berganti teman ya, berganti tidak memperdulikan itu KKN. Pokoknya ini pemerintahan harus berjalan, pemerintahan harus kuat, pemerintahan ini akan menjadi macan Asia. Pokoknya itu teman ya, tidak memperdulikan korupsi, kolusi, nepotisme, terutama nepotisme itu teman ya. Nepotisme itu adalah memberikan peluang kepada keluarga untuk masuk dalam pemerintahan. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Budi Ari. Harapannya supaya Budi Ari segera direshuffle, diganti orang-orang yang bersih teman ya. Terlibat atau tidak terlibat, menurut saya Budi Ari mesti diganti. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.